Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Brilianto. Saya dari Program Studi Administrasi Perkantoran, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pengelolaan arsip bagi seorang sekretaris di kantor. Selamat menonton. Pengelolaan arsip bagi seorang sekretaris di kantor. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan tentang siapa sih sekretaris itu. Sekretaris menurut H.F. Fowler dan F.G. Fowler adalah orang yang bekerja pada orang lain untuk membantu dalam korespondensi, pekerjaan tulis-menulis, mendapatkan informasi, dan masalah-masalah lain, atau juga bisa disebut pegawai yang ditunjuk oleh masyarakat, perusahaan, atau perserikatan untuk melakukan korespondensi, memelihara warkat, terutama yang berurusan dengan perusahaannya, dan juga menteri yang mengepalai kantor pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sekretaris adalah orang yang membantu orang lain dalam urusan korespondensi. Lalu, mengapa sih seorang sekretaris itu membutuhkan keahlian dalam pengelolaan arsip? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk mari kita lihat di slide berikutnya. Berikut ini merupakan beberapa tugas dari seorang sekretaris di kantor. Yang pertama ialah membantu tugas pimpinan. Membantu tugas pimpinan ini antara lain mendelegasikan bisnis, membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia, membicarakan hal-hal bisnis, dan lain-lain kepada pimpinan, khususnya yang membantu meringankan tugas pimpinan itu sendiri di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor atau perusahaan. Tugas yang berikutnya ialah menjadi perantara pimpinan. Tugas ini mengharuskan sekretaris untuk menjadi perantara komunikasi dua arah antara pimpinan dengan karyawan, pimpinan dengan pihak eksternal, maupun sebaliknya, pihak eksternal dengan pimpinan, maupun komunikasi yang dilakukan oleh karyawan kepada pimpinan. Tugas yang berikutnya ialah mengatur jadwal pimpinan. Tugas ini mengharuskan seorang sekretaris untuk membuatkan jadwal pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan oleh pimpinan di kantor, maupun juga tugas perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh pimpinan. Tugas sekretaris yang terakhir ialah melakukan kegiatan korespondensi atau kearsipan. Tugas-tugas yang dilakukan oleh sekretaris berkaitan dengan korespondensi atau kearsipan ini antara lain membuat surat, membuat dokumen, menyusun dokumen, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kearsipan di kantor. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasannya dikarenakan salah satu tugasnya ialah membuat arsip, maka seorang sekretaris membutuhkan keahlian dalam pengelolaan arsip itu sendiri. Dikarenakan kesimpulan tersebut, maka berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tugas sekretaris dalam mengelola arsip di kantor. Tugas sekretaris dalam pengelolaan arsip. Tugas yang pertama ialah membuat arsip. Contoh dari tugas membuat arsip yang dilakukan oleh sekretaris di kantor ini ialah membuat surat atau membuat dokumen yang ada di kantor. Tugas yang kedua ialah menyimpan arsip. Tugas ini contohnya sekretaris menyimpan arsip di filing kabinet, ordner, dan lain sebagainya. Tugas yang berikutnya ialah mengelola arsip. Tugas ini contohnya seperti membuat indeks, atau bahkan memberikan simbol-simbol tertentu. Dan tugas yang terakhir ialah mengendalikan arsip. Contoh dari tugas ini sendiri adalah memonitor perjalanan arsip yang ada di dalam perusahaan. Nah, setelah mengetahui tugas-tugas sekretaris dalam mengelola arsip, berikut ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan mengelola arsip yang harus dikuasai oleh seorang sekretaris sesuai dengan SKKNI Kemenaker. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu SKKNI Kemenaker. SKKNI Kemenaker adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Apa saja sih kemampuan pengelolaan arsip yang harus dikuasai oleh seorang sekretaris sesuai dengan SKKNI? Ada 3 kemampuan dasar, yaitu yang pertama, melakukan penyimpanan dokumen, yang kedua, menjaga sistem kearsipan, dan yang ketiga, melakukan pengendalian dokumen.
Kemampuan yang pertama ialah melakukan penyimpanan dokumen. Kemampuan ini terdiri dari 3 aspek, yaitu memastikan dokumen yang akan diarsip sudah selesai diproses, kedua, mengidentifikasi sistem kearsipan sesuai kebutuhan, dan ketiga, penyesuaian pengindeksan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan. Aspek yang pertama ialah memastikan dokumen yang akan diarsip sudah selesai diproses. Maksudnya adalah sekretaris harus bisa memastikan sebuah dokumen yang diterimanya sudah selesai diproses atau belum, agar kelak jika sudah diproses maka akan bisa dilanjutkan ke tahap arsip, jika tidak akan diulangi lagi pembuatannya. Aspek yang kedua ialah mengidentifikasi sistem kearsipan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah ketika seorang sekretaris diberikan dokumen atau arsip, seorang sekretaris ini harus bisa mengidentifikasi dokumen tersebut sesuai dengan sistem kearsipan. Misalnya digolongkan dengan sistem angka, nama, subjek, dan lain sebagainya agar mudah diidentifikasi. Aspek yang ketiga ada penyesuaian indeks dengan sistem kearsipan. Maksudnya ialah seorang sekretaris harus bisa mengindeks dokumen sesuai dengan sistem kearsipannya. Contohnya, jika dokumen tersebut masuk ke dalam indeks subjek atau indeks nama, masukkanlah sesuai dengan indeksnya dan tidak ditaruh di tempat lain. Kemampuan sesuai dengan SKKNI Kemenaker berikutnya ialah menjaga sistem kearsipan. Menjaga sistem kearsipan ini sendiri mempunyai 4 aspek, yaitu menyimpan arsip sesuai dengan tempatnya, memonitor pembinaan dokumen, pemantauan dan pemeliharaan sesuai dengan buku panduan, dan terakhir permohonan terhadap perbaikan alat-alat yang rusak. Aspek yang pertama ialah menyimpan arsip sesuai dengan tempatnya. Maksudnya ialah seorang sekretaris harus mampu menyimpan arsip atau dokumen sesuai dengan tempat dan kebutuhannya. Misalnya, disimpan dalam ordner, filing kabinet, dan bahkan file komputer digital. Aspek yang selanjutnya yaitu memonitor perpindahan dokumen. Maksudnya ialah seorang sekretaris harus bisa memantau atau memonitor perpindahan dokumen dari di mana ia berasal sampai nantinya dokumen tersebut sampai di tangan yang menerima dokumen atau arsip tersebut. Aspek yang selanjutnya adalah pemantauan dan pemeliharaan sesuai dengan buku panduan. Maksudnya ialah seorang sekretaris harus bisa memantau di mana arsip itu berada dan juga memelihara arsip tersebut sesuai dengan buku panduan yang berlaku di kantor. Jadi, pemantauan dan pemeliharaan arsip yang dilakukan oleh sekretaris di kantor tidaklah bisa sembarangan ataupun sesuai dengan keinginannya sendiri. Aspek yang terakhir di dalam penyimpanan arsip yakni memohon perbaikan alat yang rusak. Maksudnya ialah ketika seorang sekretaris mengetahui ada alat arsip yang rusak di kantornya, ia pun harus segera memberitahu atau memohon perbaikan kepada orang yang ahli agar alat tersebut bisa cepat-cepat diperbaiki dan dipakai kembali. Kemampuan mengelola arsip berikutnya sesuai dengan SKKNI Kemenaker ialah melakukan pengendalian dokumen. Melakukan pengendalian dokumen ini sendiri mempunyai 4 aspek, yakni penyerahan dokumen kepada pihak yang berwenang, melakukan pemindahan dokumen, penandaan dengan simbol tertentu, dan yang terakhir ialah pengarsipan sesuai dengan SOP perusahaan. Aspek yang pertama dari melakukan pengendalian dokumen adalah penyerahan dokumen kepada yang berwenang. Contohnya ketika seorang sekretaris diserahkan atau mendapatkan sebuah surat atau dokumen, sekretaris tersebut harus sudah tahu dokumen itu akan diserahkan kemana, seperti surat pribadi harus diserahkan kepada orang pribadi, surat rahasia harus disimpan, dan yang umum harus segera disebarkan atau ditindaklanjuti. Aspek yang kedua ialah melakukan pemindahan dokumen. Maksudnya adalah sekretaris harus mampu memindahkan dokumen dari bentuk file elektronik menjadi bentuk fisik nyata atau dari bentuk fisik nyata menjadi file elektronik. Aspek yang berikutnya yakni penandaan dengan simbol tertentu. Di dalam penggolongan arsip, seorang sekretaris harus mampu menandakan arsipnya dengan sebuah simbol-simbol tertentu. Nah, tujuan diberikannya simbol-simbol tertentu seperti ini ialah sekretaris tersebut dapat menggolongkan dokumen dengan mudah dan bisa mengidentifikasinya dengan baik dan benar. Berikutnya ada aspek terakhir dari pengendalian dokumen, yakni pengarsipan sesuai dengan SOP perusahaan. Pengarsipan yang dilakukan oleh sekretaris haruslah sesuai dengan SOP perusahaan, dalam artian tidak boleh sembarangan
agar kegiatan pengarsipan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan capaian yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan penjelasan ini menjadi penutup video saya pada kali ini. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya mengenai pengelolaan arsip bagi seorang sekretaris di kantor. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pembuatan presentasi ini. Dan harapan saya semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.